Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Hewan Bapak Krisna Berlian. Yang kami hormati Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Ibu Non Priyatin SP MMA. Yang kami hormati Ketua Happy Trend Ustadz Khairon. Yang kami hormati pimpinan pesantren Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin dari jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul dan Dinas Provinsi DIY. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, di sini saya sebagai MC dalam acara seremonial panen raya lele dan penerimaan bantuan benih lele dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo, Gunung Kidul. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo. Yang ketiga sambutan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gunung Kidul. Yang keempat sambutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY. Yang kelima lain-lain. Dan yang keenam adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu pada pagi hari ini, mari kita buka acara kegiatan seremonial pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah tersebut acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, yang pada saat ini diwakili oleh Al-Ustadz Hanung Hizbullah Hamda SHMPDI. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal dzalimin minal kafirin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu rombongan dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu segenap rombongan dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati pula Bapak pimpinan Happy Trend beserta rombongan yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berada di Rumah Budaya Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo, serta para hadirin, para ustadz, para santri dan sebagainya yang insya Allah semua dalam maunah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kebanggaan bagi kami layak untuk bersyukur kehadiran Bapak Ibu semuanya merupakan dorongan semangat bagi kami di Al-Hikmah untuk lebih terus berkembang, memperbaiki diri dan tentunya berusaha untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan pagi hari ini Grand Design sebenarnya kita akan mengadakan panen akbar gitu istilahnya. Namun begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa
kami harus menyampaikan amanah Ustadz Harun. Beliau hari ini mohon izin untuk tidak bisa hadir karena tanggal 28 Desember kemarin beliau positif COVID, sehingga harus berada di PKU, jauh dari santri gitu ya. Kemudian hari Sabtu atau Ahad kemarin saya lupa itu sudah negatif, tetapi prosedurnya tetap harus 10 hari satu keluarga isolasi mandiri di rumah, tidak boleh kemana-mana, sehingga pada pagi hari ini tidak bisa tindak di sini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu semuanya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyambutnya terkesan mungkin seadanya, Pak Ibu nggih nyuwun ngapunten niku nggih. Niki kados yo kita kelangan induke 3 minggu 4 minggu kita ditinggal penuh dengan kekhawatiran nih, kalau enggak Pak Harun enggak ini bagaimana, sehingga kita agak kacau deh kita ya seperti ini. Alhamdulillah, tapi mohon dimaklumi jika banyak kekurangan dalam penerimaan kami terhadap Bapak Ibu semuanya. Kemudian perlu kami sampaikan pula bahwa kolam yang kita bentuk dengan bantuan juga dari Dirjen, sangat kami ucapkan terima kasih Dirjen Kelautan. Ini proyeksinya sebenarnya kan untuk lebih memberikan manfaat dalam artian luas kepada masyarakat. Ya, kita selain kepada santri untuk penguatan gizi, juga kepada masyarakat yang kanan kiri kita tidak mampu karena kita ada mungkin bantuan sosial dan sebagainya setiap bulan dan sebagainya, kita kembangkan ke sana juga Bapak Ibu. Dan juga untuk memfasilitasi sarana berwirausaha untuk santri-santri alumni kami, ada berapa yang kita libatkan di sana, sehingga harapannya menjadi pionir-pionir nanti kalau kembali ke masyarakatnya bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang ada di sini dengan bantuan dari berbagai pihak termasuk dari Departemen Kelautan menika. Kemudian sebenarnya Pak Nyun ngapunten menika, ini pesan dari Ustadz Harun, masih ada harapan besar dari kami, bantuan dari berbagai pihak, dari pemerintah, mungkin juga dari pihak-pihak seperti Happy Train dan sebagainya, yang kalau realnya kita memerlukan ke depan tuh mesin bisa dibantu atau ilmunya atau ya apa yang berkaitan dengan ilmu untuk membuat pakan pelet itu, atau mungkin termasuk tadi perkembangan ada inovasi, ternyata daripada lele yang 1 kilo 17-20 ada 1 ekor sampai 500-an. Nah, itu mungkin bagi santri kami malah belum berpikiran ke sana, dan kita kemarin juga tidak berpikiran, oh iya ya ternyata ngopeni 1 ekor dengan 20 bak regone meh hampir sama. Nah gitu, sehingga itu hal yang baru yang sebenarnya sudah di kanan kiri kita, tapi kita belum terbuka untuk itulah. Bantuan-bantuan seperti itu sangat kami harapkan, dukungan-dukungan, doa-doa dari Bapak Ibu semuanya sangat kami harapkan untuk bisa ya menambah kebermanfaatan kami, menambah upaya kami untuk menjadi rahmatan lil alamin di kanan kiri kita, paling tidak sebagai langkah awalnya. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu rombongan dari Dinas Kelautan, Kementerian Kelautan Republik Indonesia, dengan bapak-bapak dari Happy Train. Nanti mungkin masukan-masukan, saran-saran, atau mungkin hal-hal apa yang perlu disampaikan, karena di sini nanti di belakang saya itu juga banyak pelaku-pelakunya, artinya teman-teman kita yang berada di lapangan banyak di sini, sehingga masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya sangat-sangat kami harapkan pada kesempatan kali ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada awal pagi hari ini. Semoga nanti ada banyak manfaat yang bisa kita capai bersama, dan kita semuanya dilindungi Allah, sehingga nanti kembali pun kita dalam kondisi yang sehat, jauh dari penyakit, dan keluarga-keluarga kita diselamatkan Allah dari mara bahaya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gunung Kidul kepada Bapak Dr. Hewan Bapak Krisna Berlian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah
Bapak Kiai Harun yang kebetulan saat ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan nanti Allah segera mengangkat penyakit beliau sehingga segera bergabung dengan kita lagi dan sekaligus mendampingi para santri. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Non. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kiai Khairon selaku Ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, di samping keseharian beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Mumtaz di Putat Patok. Tidak lupa yang kami hormati jajaran pimpinan Pondok Al-Hikmah yang dalam hal ini mewakili Pak Kiai Harun, yaitu Bapak Ustadz Hanum beserta segenap teman-teman kami dari Dinas Kelautan, Bapak Kepala Bidang, Bapak Insinyur Supriyono MMA, juga kesehariannya Ustadz Pak di DKP Pak, khusus ngimami sholat zuhur kalau asar ya. Jadi belum teruji Pak, karena baru johor sama asar. Rokmani subuh. Coba kata jus ama Pak. Juga Ibu Dewi, Kepala Seksi Kesling ya, Kesling, Ibu Ica, Koordinator Pengawas Perikanan Budidaya. Ini yang saya khusus bawa ke sini yang ahli-ahlinya nih Pak. Juga ada Bapak Januar, Kepala Seksi Perbenihan. Nah ini perbenihan Pak Insinyur Januar. Terus lagi ada Pak Dr. Yudi mana? Nah itu Pak Dr. Yudi. Jadi di DKP selain saya ada satu lagi dokter hewan Pak. Ini nek di manusia ada puskesmas. Kalau di pertanian ada puskeswan, pernah dengar ya? Kalau sini di puskeswan. Kalau di perikanan ada posikandu. Nah jadi nanti mungkin dalam dakwah-dakwah Pak Kiai di masyarakat ataupun di pondoknya, ketika bertemu dengan komunitas pelaku perikanan, bisa disampaikan kalau dilalah ada dalam rangka membudidayakan perikanannya itu ada kematian dalam jumlah tinggi ataupun ada kesakitan di ikannya, bisa menghubungi Pak Dr. Wahyudi yang di belakang sana. Beliau selain dokter, insinyur itu loh Pak. Insinyurnya tentang budidayanya, ternak. Nah ini selanjutnya juga kita bersama dengan Pak Agung. Wah gagah itu Pak. Jadi Pak Agung itu juga sengaja dibon dari pusat Pak. Jadi orang Gunung Kidul dibawa ke Pak Insinyur Superno dulu, Profesor. Nah, beliau tempat tinggalnya dekat Susuan, Ponjong, putra daerah. Di belakangnya kita juga ada Pak Slamet, ini pengawas perikanan budidaya. Beliau yang nantinya ketika ada laporan-laporan kerjasama dengan Posikandu memantau. Terus apa lagi? Mbak Yanwar ini yang dari staf di bidang perikanan budidaya. Beliau yang mengolah data-data dan lain-lain. Nah, jadi begitu. Kita beruntung, nah ini sekarang Bu Non ini bukan sebagai wakil Pak Bayu tapi sebagai orang Gunung Kidul. Nah ini jadi kalau ada apa-apa Pak, kalau nggak dikasih tanggung jawab beliau ini Pak. Ini putra daerah, wong aku dari Jakarta ngewangi Gunung Kidul kan, putra Gunung Kidul orang ngewangi kebangetan. Itu jadi Bapak Ibu, yang pertama-tama kami Derek Bingah mengucapkan selamat pada Pondok Al-Hikmah yang pada hari ini mungkin sudah diawali beberapa hari kemarin melakukan panen raya. Alhamdulillah mungkin juga pengaruh Pak Priyo, pengaruh dungannya kuat pesantren ini. Jadi ya di tengah pandemi terpanen. Nah, ini saya pikir satu
bentuk berita positif Pak yang harus kita viralkan. Jadi kita nggak menyerah pada keadaan. Di tengah orang-orang pada bingung, panik segala macam, alhamdulillah Pondok Al-Hikmah bisa melakukan panen raya. Pesannya tadi di masa kita panen raya, pesan yang paling penting lagi kepada kepanjangan tangan dari pemerintah pusat kepada DKP DIY, bahwa bantuan yang diberikan Bu Non dari pusat itu tidak sia-sia, karena bisa diberdayakan sehingga memberikan hasil. Dan kami tentunya dari Dinas Kelautan Kabupaten Gunung Kidul sangat-sangat menyambut baik ini. Karena apa? Di tengah masa pandemi ini kita memang tambah terpuruk gitu Pak. Sebelum adanya pandemi, Kabupaten Gunung Kidul memberikan sumbangan angka kemiskinan yang paling tinggi, angka stunting yang juga besar untuk di DIY. Nah sebetulnya kita lewat bantuan dari Bu Non provinsi maupun pusat juga tengah berbenah diri. Kita ingin DKP menjadi bagian dari salah satu institusi yang menggerus angka kemiskinan, menggerus angka stunting lewat budidaya lele. Nah bahkan kami berharap agar ada nilai tambah dalam pemeliharaan lele ini jangan hanya lelenya kolam bulatnya melihara lele, bisa di atasnya itu seperti pernah kami sampaikan dibuatkan pakai styrofoam itu untuk menanam sayuran. Nah sehingga ketika santri-santri kita ataupun yang mengkonsumsinya cukup menyediakan nasi, sayurnya udah ada pelecing kangkungnya atau bayamnya, ada lelenya. Insya Allah nanti ketika santri-santri kita atau masyarakat sekitar tadi yang menjadi pagar sosial dari pondok ini mengkonsumsi lele yang merupakan bahan makanan berprotein tinggi, kita berharap ini turut menjawab visi Bupati Gunung Kidul ingin menjadikan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang berbudaya, yang kedepannya bisa kita meningkatkan daya saing masyarakat Gunung Kidul. Nah ini kita maksudnya daya saing. Lah kepiye cara daya saing nek konsumsinya itu nggak ada proteinnya. Lah kepiye caranya jadi hafiz yang baik. Karena harus menghafal itu perlu protein tinggi, perlu gizi yang baik. Nah, ketika konsumsinya terjamin dengan memelihara ikan itu sesuai dengan tadi yang digeluti Pak Heron sebagai ekonomi bisnis, ini menjadi jalan. Bahkan ke depan tadi ini bisa saling tukar jurus. Nek perguruan Shaolin Pak, tukar jurus. Di Al-Hikmah jago ngimu lele. Nah, di Al-Khairan jago ngimu cupang atau gapi. Ketika disandingkan, kita udah bilang di lingkup ruang aula ini aja lah di pinggir-pinggir kalau dibuatkan kolam. Bahkan saya pernah baca Pak, di Depok itu ada masjid yang pagernya itu nggak dari tembok, pagernya dari akuarium. Nah sehingga masyarakat sekitar ataupun itu bisa sambil jalan ngelihat masjid itu jadi tertarik, akhirnya dia masuk ke masjid. Nah di sini mungkin kalau di dalam ini udaranya bagus, tempatnya juga sangat strategis. Ini kalau untuk miara cupang, miara gapi itu akan nilai tambahnya besar sekali. Dan mungkin Pak Hanum kesempatan ini mumpung ada orang provinsi yang notabene orang Gunung Kidul. Nah, kan kalau cuma cupang gapi sarananya itu apa piro to? Padahal nek jenengan nanti didongak ke wong sak pondok Bu, awet mong nanti Bu. Jadi ini tepat sekali dengan kehadiran Pak Kiai Khairon selaku ekonomi bisnis. Ini memang perlu didorong Bapak, karena banyak pembudidaya kita itu menjadi ngelongso juga ketika dia bisa membudidaya, cuma pemasarannya terhambat. Kita sebetulnya baru berancang-ancang di dinas,
kita ingin mendata berapa tuh pemain pecel lele di Gunung Kidul ataupun Lamongan di Gunung Kidul. Nah, kita inginnya satu saat kita dekati, satu hari dia butuh berapa lele. Ketika didata, ini kan kita harus tahu supply demand, permintaannya berapa, sehingga kita bisa supply berapa. Nah, sehingga ini semuanya bisa berjalan. Karena jangan sampai kita pembudidayanya banyak, Bu, non, seperti dulu di Pelayan, tapi ketika panen orang asing beli. Lah karena apa? Ternyata yang pemain-pemain pecel lele segala macam malah tukunya sekolah Klaten. Nah, mungkin ini nggak disalahkan juga, karena apa? Beliau bakulannya udah dari zaman dulu sebelum kita mulai. Satu, itu. Belum lagi mungkin di sana ajak, di kita belum ajak, karena ketika udah bisnis itu perlu ajak. Ketika misalkan Pak Hoiron kerjasama dengan salah satu restoran atau yang besar, dengan janji 1 minggu atau 1 bulan memasok 1 ton. Ketika nyalahi janji itu kena penalti. Di bisnis itu jadi nggak gampang gitu. Nah, ini maksud kami, ini saya pikir baik sekali. Malah mungkin tadi Pak Hoiron, anak-anak kita di lapangan untuk yang ikan hias itu malah udah mencelat mendahului kita. Beliau udah merambah pasarnya itu Amerika, Eropa, Asia. Itu udah jadi permainan anak muda, Pak. Nah, syukur-syukur nanti dengan semakin banyak yang sumbang saran, banyak pendampingan, ingin akan lebih membuat anak-anak muda ini bukan cuma bisnis, tapi yang bisnis bersyariah, gitu, Pak. Nah, karena pendampingnya kiai-kiai itu, sehingga ke depan mimpi Ibu Bupati yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya akan menjadikan Gunung Kidul yang berhasil di bidang pariwisata, masyarakatnya berdaya, itu kan mudah terwujud. Baldatun, Toibatun, Warbun, Gofur, gitu, Pak, ya. Nah, itu bisa mudah dengan ketika banyak sumbangsi itu. Dan kami berharap juga ke depan ini selalu terbangun komunikasi, Pak, dengan kita di dinas, sehingga apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk pondok, juga apa yang bisa pondok lakukan untuk kita. Bukan nggak mungkin misalkan satu saat Pak Hanung ataupun Pak Kiai Hoiron ini mengumpulkan santrinya, misalkan butuh narasumber. Nah, ini kita bisa utus nanti petugas-petugas kita yang tanda kutip memang spesialisasinya. Karena kalau bahasa jenengan ada tuh, Pak, ayatnya. Serahkan sesuatu pada ahlinya. Nah, kalau enggak, tunggu ikan lelenya mati, gitu, Pak, ya. Dimakan sendiri, gitu, Pak, ya. Nah, jadi bisa seperti Bu Ica ini. Sabtu kemarin, beliau ini, Pak, kita tugaskan dampingi Fatayat NU, sosialisasi di Banyusoco aja. Itu dapat bantuan dari lembaga Fatayat NU berapa juta, Mbak? 40 juta itu ibu-ibu dapat dari NU itu. Nah, ini kita laporan ke kita utus, ada PPL-nya, ada bisa ini memberikan sosialisasi. Bahkan juga tadi kalau ada keluhan-keluhan, ini bisa diundang. Pak Yudi itu pria panggilan, Pak. Kalau pagi dipanggil pembudidaya ikan, kalau sore beliau dipanggil salah peternak. Nah, jadi kita akan senang, Pak. Nanti Bu Ica, Pak Yudi selalu terhadap misalkan ada kelompok-kelompok yang baru panen, kita akan tanya ini nebar bibitnya berapa, dipanen berapa, sehingga bisa diterjemahkan, oh ini normal, atau cukupan, atau gagal, akan kelihatan, oh ini ternyata angka kematiannya cukup tinggi. Nah, ketika kematian cukup tinggi, ini karena apa nih? Nah, itulah tugas dari teman-teman yang ada di teknis. Dan insya Allah, free gitu, Pak. Para anggota tarif, nah, mereka langsung kan dulu. Nah, kok bantuannya tetap Ibu Non. Kita kawal yang penting gitu loh, Bu. Inje itu Bapak Ibu, sekali lagi Ibu Bupati juga menyampaikan salam dan selamat sukses. Mudah-mudahan sukses story ini bisa ditindaklanjuti oleh pondok-pondok yang lain. Paling tidak alumni dari pondok-pondok baik Al-Mumtaz, Al-Hikmah dan lain ketika menyebar ke daerah lain, ini bisa meneruskan hal-hal positif yang dilakukan di
Pondok Al-Hikmah maupun Al-Mumtaz ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu menjadi catatan juga ini Pak Hanung. Di tahun 2020 kemarin, khususnya di triwulan terakhir lah, kita sekarang baru di DKP itu dikomplain Bu Non, baru ditanyakan, karena guru dari pemerintah pusat, aku kalau Bu Non janjiannya malah ketiban pulung ini Bu ya, dari pusat merintahkan kita untuk mendata, memverifikasi entah itu kelompok, podakan ataupun KWT dan lain-lain, untuk adanya skema bantuan. Kaitannya memang kita berdapat musibah Indonesia atau dunia pada dampak COVID-19 ini. Pemerintah sebenarnya maksudnya baik, ingin menstimulus pelaku usaha UMKM ataupun podakan atau poklasar dengan skema-skema bantuan. Namun karena mepetnya waktu, mungkin pada akhirnya beliau ngeri juga. Apalagi kan di Indonesia sekarang siti-siti ono KPK. Kegiatan bantuan itu bukan multi years. Nah, sehingga kalau sampai akhir 2020 nggak terlaksana, itu bisa jadi temuan. Nah, akibat dari itu, dari berpuluh-puluh yang mengajukan bantuan, yang terdata di kami cuma ada 5 Pak. Salah satunya Al-Hikmah ini yang dapat. UPR-nya ada 2, pelaku ikan hiasnya ada 2, 1 ikan konsumsinya di Pondok Al-Hikmah ini. Nah, jadi Pak Hanung, dari puluhan itu Al-Hikmah mewakili untuk pembudidaya di DIY ya, malah di DIY lagi, pembudidaya ikan konsumsi, sehingga di satu sisi merupakan satu barokah, tapi di sisi lain menjadi penuh tantangan Pak, karena jangan sampai satu pun kita di tingkat DIY dapat ini tidak memberikan hasil. Nah, sehingga untuk Bantuan 2020 dikawal betul-betul, baik nanti kita akan dampingi baik dari provinsi maupun kabupaten, karena ini merupakan tanggung jawab moral kita. Itu selanjutnya nanti mungkin Bu Non, kita kalau di kami juga ada peluang kita akan usulkan, tapi kita minta juga dari provinsi Bu, ini yang puluhan terutama KWT. Padahal mak-mak kita nggak bisa nuntut ke angel Pak. Waduh, mak-mak itu Pak Priyo itu kalau udah ketemu KWT udah keruyuk. Nah, dia marah saya ikuti. Jadi Bu Non, tolong ikut dipikirkan skema-skema yang bisa untuk biar nggak kecewa. Karena kalau masyarakat itu beda. Sesok nek dikumpulnya paling ngapusi. Nah, itu repot. Itu jadi punya beban moral untuk Al-Hikmah untuk melaksanakan, mengawal bantuan yang sudah diterima. Dan insya Allah saya yakin di Al-Hikmah ini akan berkembang. Paling enggak kalau ada hal-hal yang terkait teknis Pak, komunikasi, nanti kita Pak Dr. Yudi setiap saat bisa meluncur, karena beliau kesehariannya tinggal di Ngelipar, Bu Ica tinggal di Siono, Bu Dewi ada di kan Bu ya, dekat saya. Paling sing rodo-rodo ya Pak Ustadz Trio ini. Ning Pyongyang, di Korea Pak dia tinggalnya Pak. Itu Pak Yanuar ada di Sleman. Nah, jadi malah kami lengkap Pak, pakai jenggotan semua, mendeni Pak. Injih. Itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun sangat Bu Non atas bantuan yang diberikan pada pelaku pemain perikanan di Gunung Kidul. Matur nuwun sangat atas nama pemerintah kabupaten, dan jangan sungkan-sungkan terus membantu, kita akan kawalnya ini agar ke depan masyarakat Gunung Kidul bisa melepaskan diri dari stigma bahwa masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang kurang gizi. Nah, ini kita cukuplah di tingkat kita gitu loh, kurang gizinya, dan besok bocah-bocahnya gagah-gagah. Nah, seperti Pak Agung paling murah. Nah, Pak Agung itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang akan disampaikan oleh Ibu Non Priatin SPMMA. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hanung selaku yang mewakili Pondok Pesantren Al-Hikmah Gunung Kidul. Yang saya hormati Bapak Krisna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Khairan nah, dari Al-Muntas Putar, Ketua Happy Trend. Ketua Happy Trend. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir di acara silaturahmi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi di sini. Alhamdulillah walaupun terlambat ya. Sedianya Bapak Ibu Bapak Kepala Bidang akan hadir. Namun tadi malam kami komunikasi dengan Pak Harun, dengan bidang, tiba-tiba jam 10 itu, setengah 10 itu ada informasi dari Jakarta bahwa besok Senin Menteri Kelautan Perikanan itu akan ke Jogja, Bapak. Nah kan yang Menteri baru ini mau gitu kan, mau rebon KKP itu mau melihat lapangan langsung. Nah langsung tadi malam juga Kepala Dinas menginstruksikan koordinasi internal seperti itu. Tapi saya tadi sama Pak Kabid, ya udah yang internal Pak Kabid aja, kami meluncur karena sudah lanjut janji dengan Pak Harun, saya gitu. Ya udah akhirnya kami meluncur, saya Bu Non mungkin sudah disampaikan Pak Harun, saya kebetulan di pengembangan usaha perikanan budidaya, kemudian saya mengajak berlima kami tadi. Ini yang di tengah ini Pak Ari, ini Kepala Seksi Teknis Perikanan Budidaya, kemudian ada Pak Naryo, itu juga ahli budidaya, kemudian Bu Wit yang di belakang itu pengolah data perikanan budidaya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sekali kami bersyukur, benar-benar bersyukur. Al-Hikmah akan saya ceritakan yang proses ABT ini, proses ABT yang bantuan yang cair itu. Di Provinsi DIY itu ada berapa paket, banyak paket. Jadi komoditasnya ada 9 yang dibantukan, yang tadi diceritakan Pak Kepala Dinas Gunung Kidul tadi ya. Ada 9, ada bantuan induk itu untuk pembenih, bantuan ikan hias untuk pembudidaya ikan hias, bantuan cacing sutra untuk pembudidaya cacing sutra. Kemudian ada bantuan ikan konsumsi. Nah, ikan konsumsi itu ada 3. Ikan konsumsi lele, nila, dan gurami. Nah, Al-Hikmah itu kan yang lele. Nah, prosesnya memang itu sudah di akhir tahun. Jadi memang ini kementerian itu kayaknya hanya menerima limpahan-limpahan anggaran dari kementerian yang lain. Ora iso dongentekke. Waktu itu menteri yang lama Pak Edi Prabowo itu ya wis tak tamponi. Tinggal membantulah untuk, ya niatnya bagus ya Pak ya, untuk membantu masyarakat dengan persyaratan yang seperti itu. Kami juga sudah dari kabupaten, saya yakin itu perjuangan yang melelahkan. Saya tahu perjuangannya untuk mengumpulkan yang namanya proposal formulir 1 sampai 30. Sampai 36 itu pelakunya ada Pak Slamet karena menjadi tim teknisnya kabupaten. Nah, di Desember, setelah awal Desember kami ke Jakarta, dari provinsi diundang untuk melengkapi macam-macamnya, sudah kami kawal. Saya sudah WA sama Pak Harun, Pak, usaha kami sudah maksimal, kami sudah mengawal sampai Jakarta. Untuk lolosnya ya tinggal berdoa, saya gitu. Kami sudah tidak bisa ikut campur gitu. Nah, udah
SK yang cair ini diberitahukan semua dengan harap-harap cemas itu kami selalu menyampaikan ke kabupaten, aduh kok belum muncul. Nah akhirnya yang keluar itu hanya UPR itu dari 4 kabupaten cair semua, Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul cair semua. Ikan hias 3 kabupaten cair semua, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman juga. Nah yang ikan konsumsi itu sama sekali nggak ada yang cair dari 5 kabupaten kota saja yang tidak mengajukan konsumsi, kota hanya mengajukan budidaya aja, budidaya ikan dalam air. Nah di hari Senin kemarin saya itu baru di WA sama PJ, jadi semua masing-masing itu ada PJ di Jakarta. Hari Senin saya baru dikabari, Bu, SP2D Al-Hikmah keluar, alhamdulillah. Cuman 1 katanya, Masya Allah kok cuma 1. Padahal itu Gunung Kidul sendiri konsumsinya ada berapa Pak Samad? Konsumsinya 6. Kemudian Kulon Progo berapa, Sleman berapa, lupa saya, pokoknya lebih dari 20. Lah kok sih muncul itu hanya Al-Hikmah. Iya, aku langsung komentar gitu, saya lapor sama Pak Kadip, Pak Al-Hikmah itu muncul sini. Wah ini berkat doa gitu. Bener saya terharu gitu sama proses ini. Ya ajaib nih. Padahal waktu pengawalan dokumen ini ada masalah kan, rekeningnya kalau nggak salah, rekeningnya itu atas namanya dulu Pak Harun katanya, jadi itu butuh klarifikasi waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa cair. Akhirnya kemarin hari Rabu pagi itu Mas Yudi saya, Mas belum muncul di BRI, kok bisa gitu. Saya laporkan ke PJ-nya pusat, sudah Bu, tak suruh ngeprint rekening korannya. Mungkin kalau rekening Al-Hikmah kan sudah banyak masuk ya, selain dari bantuan itu gitu loh, maksudnya dana-dana yang lain banyak gitu kan. Rekening di print, alhamdulillah bisa cair. Padahal 3 paket kan di sini, maksudnya 3 paket. Kalau yang lain kan hanya 2 paket. 1 paketnya kan senilai 20 juta. Nah Al-Hikmah kan kita dulu monggo 3 lah untuk Al-Hikmah gitu kan, 3 paket jadi 20 kali 3. Cairnya dipotong pajak sudah dipotong sekalian, jadi cairnya 58.200. Alhamdulillah, monggo. Sepertinya juga sudah disiapkan itu untuk benih-benihnya karena penyedia benihnya juga ngendikane Pak Harun sudah siap, kolamnya juga sudah disiapkan. Jadi selain kolam yang sekarang dipanen ini sudah disiapkan juga oleh Pak Harun untuk yang ditebar itu Bapak. Ini swadaya dari Al-Hikmah dari pondok sih. Ya, saya matur nuwun atas respon positifnya dari Al-Hikmah. Mudah-mudahan ini bisa menulari yang lain nanti. Nah, untuk kegiatan yang lain itu tadi kami ceritakan yang proses bantuannya dari Kementerian Kelautan. Untuk kegiatan yang lain saya belum melihat sih lokasinya, tapi di video saya bisa menggambarkan bahwa lingkungan kolam itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tanaman-tanaman, sayuran dan lain-lain. Itu monggo. Kemudian kalau misalkan mau berkegiatan di perikanan budidaya, sudah ada Bapak Khairon yang khusus itu kan menangani bisnisnya pondok gitu ya. Nah, monggo nanti apa caranya dari santrinya itu diperkenalkan dulu ke salah satu usaha. Misalkan diajak ke mana Pak? Yang Murni Surip, ikan hias itu, diajak ke sana lah sekali waktu. Yang tertarik siapa dari sekian santri itu, karena kita tidak bisa memaksakan kegiatan itu ke semua orang. Yang paling tidak yang seneng dulu. Jadi kita tidak susah nanti untuk mendampinginya. Tetapi kalau itu dipaksakan bukan kemauan, itu biasanya jadinya kan tidak bagus seperti itu. Nah, monggo bisa diajak ke
objek-objek seperti itu. Kalau memang mau tertarik yang harga mahal ning iwake cilik ora butuh nggon sing luas itu bisa diajak ke tempatnya Pak Sulit di Gedang Sari sana gitu. Kemudian di Putat itu Bapak, ini mungkin jadi Putat dengan sini apanya sih sama gitu Pak? Yang Mumtaz dengan Al-Hikmah sesama pesantren. Oh, sesama pesantren ya. Di Putat itu UPR-nya maju kalau perikanannya, tapi nggak tahu itu mungkin di luar pesantren ya. Mungkin perlu kami sampaikan Pak Kepala Dinas tadi nyebut gitu ya putra daerah. Asli saya Patok. Oh, ngaten. Pengkok. Jenengan kenal Sagiran? Sagiran? Pak Sagiran. Iya. Ya Iya. itu maksudnya ya temen juga itu, dia kan aktif juga kan di sana. Kemudian yang di Patok kan juga ada pondok itu. Untungnya kemarin nggak tak suruh maju di Dambil. Tambah nggak enaknya saya tambah banyak. Kalau ini nggak cair aku juga nggak enak loh Pak. Ya kan bukan kita. Oh, iya. Kalau dia berjuang Pak ya. Dikabari tok wis seneng kok ya. Seperti itu jadi begitu Pak. Asli saya Patok. Pengkok kecamatan. Oh, Pengkok. Melanjutkan yang tadi, kalau misalkan di pondok akan dikonsentrasi ya dari sekian santri mungkin untuk ada yang suka budidaya monggo bisa itu saran kami. Nah kalau nanti sudah terlihat oh ya santri ini memang ada konsentrasi Minat khusus. lah ya minat khusus, minat khusus ya, minat khususnya sudah kelihatan. Nah itu baru bisalah matur ke Pak Kadis Gunung Kidul, Pak ini kok santri kula ternyata seneng ngeten bisa difasilitasi lah lewat Pak Gunung Kidul ke provinsi. Sekarang ya nanti bisa di ya mudah-mudahan kita hanya aja nih Pak ya. Mengusahakan karena memang ada program-program seperti itu gitu bisa gitu. Nah monggo kalau misalkan mau membenihkan ikan juga bisa karena proses bisnis di perikanan budidaya itu memang keuntungan ya cukup besar juga di pembenihan itu. Pembenihan itu perputaran uangnya cepat Pak. Nah, ngiwak telung sasi, anak menikah itu sudah lebih cepat gitu. Ada lagi yang lebih cepat, untungnya banyak. Pengolahan, ya Pak. Di pengolahan itu marginnya lebih banyak. Nah, itu juga bisa dari santri kalau nanti ada produk-produk di sini, ikan lele. Kemudian nanti mau diolah apa kan ikan itu tidak hanya digoreng, nah, bisa diolah menjadi nugget, menjadi bakso, menjadi olahan-olahan yang sekarang menjadi kesenangan anak-anak sekarang. Nah ini juga bisa nanti bisa menghubungi dinas untuk minta dilatih gitu. Nah mungkin itu ibu-ibu santriwati gitu ya, santriwatinya untuk bisa kami siap untuk membantu melatih seperti itu. Nah, prosedurnya ya seperti Pak berjenjang dari proposal dari kelompok, dari Al-Hikmah, kemudian nanti ke kabupaten seperti itu bisa kami bantu. Intinya kalau kami sudah ada kegiatannya dulu gitu loh Pak. Jadi sudah ada embrionya. Itu lebih enak kami. Nah urung ono apa-apane tiba-tiba dibantu itu kita gawe juga kurang ya. Iki sik dikarep sapa to gitu kan kalau belum ada embrionya. Nah itu sudah ada embrionya dulu lah. Kegiatan apa kayak sini kan dulu sudah ada kolamnya ini. Nah, saya makanya berani 33 pakan saya berani gitu karena sudah ada kolamnya. Kemudian juga Pak Harun konsekuen tambahi karena 3 paket itu banyak
benihnya seperti itu. Nggih, mungkin itu tentang kegiatan di pesantren-pesantren. Kemudian sekalian saya menjawab dari Bapak Kepala Dinas tadi yang ABT tidak cair. Ini juga menjadi beban kami, Pak. Jujur kami belum membahas serius di dinas, cuman sudah ada langkah-langkah. Kalau di 2021 jelas sudah tidak bisa ya Pak ya, karena semuanya sudah jadi, kecuali nanti ada perubahan itu. Nanti kalau memang ada perubahan di situ, insya Allah kalau bisa masuk ya kita masukkan, karena nilainya banyak sekali. Apalagi ngijoli kon senilai seperti proposal yang diajukan, waduh besar sekali itu, besar sekali. Nah, kalau tidak ada perubahan di 2021, kami akan nanti membuka di 2022. Jadi di 2022 itu diprioritaskan. Nih dari kabupaten kan sudah ada datanya ya, yang tidak cair dari kemarin itu, monggo diprioritaskan Bapak, itu yang dimasukkan ke kami. Iya. Pak Kadis langsung buka catatan nih. Kami ada 50 lembar Pak. Di provinsi belum tak print. Yang 50 lembar itu. Jadi itu nggih, tolong nanti Pak Slamet sebagai tim teknisnya, ini sudah dilaporkan Pak Pris sebagai kepala bidangnya, bisa diprioritaskan. Kalau di 2021 tidak ada perubahan, belum ya monggo nanti ini kan di 2022. Berarti kalau 2022 itu proposalnya masuknya di 2021 maksimal bulan Juni. Seperti itu. Jadi dari sekarang, ini tanggal 15, besok ada kayaknya aku belum buka undangannya. Ada undangan Zoom Mas Slamet. Itu ya, untuk yang cair apa yang tidak cair ya? Aku belum buka Oh, yang cair loh. Oh, tak kira yang tidak cair. Maksudnya di situ kan bisa ditanyakan, pasti orang kan dari pusat juga apa ya, kayak PHP apa gimana Pak ya? Mungkin ya KPK gitu Pak. Yang bikin takut itu mungkin ya nggak tahu. Jadi dia juga ya kami usahakan tapi nggak janji. Wah gimana nanti kami usahakan tapi nggak janji. Benar seperti itu kan PHP gitu. Orang dekon aja belum apa-apa sudah ada surat lewat pusing loh Pak. Ini 2021 ini kan ini ya Allah, mau kegiatan gimana? Nah itu nggih untuk kami menjawab pertanyaannya Pak Kepala Dinas tadi. Untuk yang ABT gagal, monggo diprioritaskan di 2022, bisa buatkan proposal nanti ya kami kita sama-sama lah, sama-sama mengusahakan, insya Allah mudah-mudahan bisa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk Al-Hikmah. Beriring doa mudah-mudahan Alun segera sembuh. Sampai 26 ya. Kemarin menginfokan saya kena COVID teman gitu. Oh ya sebentar Pak sembuh. Ya mudah-mudahan segera sembuh. Saya pernah kesini Pak tahun 2016 atau 2017, cuma sampai di masjid sana, tergabung dalam Aisyah 2011 kan waktu itu. Gitu. Bahwa ini wonten kemawon saking kula wonten kelentah-kelentun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain ya, di sini kami berikan informasi bahwasanya setelah acara seremonial pagi ini ditutup, nanti Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk daharumiyin, hidangan yang sudah kami siapkan. Kemudian baru setelah selesai nanti yaitu serah terima bantuan dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan, nanti di lokasi kolam
Ya, nanti kita sudah siapkan ya, setelah nanti dahar nanti acara serah terima bantuan begitu. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, kita akhiri untuk acara seremonial ya, pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di bukit ini, ku belajar menuntut ilmu bersama bapak ibu guru yang tak jera tak jemu membimbingku. Walau kadang datang cobaan dan bahkan kadang hinaan, tetapkan ku titi walau penuh onak dan duri ingin ku raih masa depan pasti. Sesaat engkau setelah ini bergegas pergi untuk kembali, sampaikan kepada warga kota, kabarkan aku selalu dalam suka. Suatu saat kan ku kirimkan jendela kayu dan bunga-bunga yang tumbuh di sela batu dan bekas karang laut yang tersirami peluh air mata kami. Ya Allah, tabahkan hatiku. Ya Allah, kuatkan imanku. Bersama melangkah yang semakin pasti, telah terlanjur terayu, tak mungkin surut kembali. Tak mungkin surut kembali, tak mungkin